Nah, terus yang kelima nih. Yang kelima adalah kamu sering diundang menjadi pembicara, mewakili brand kamu. Mari ngevlog di Kebun Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Oke teman-teman, kali ini kita punya tip bisnis yang itu tentu aja bisa bermanfaat nih buat teman-teman. Mantap. Nah, tapi sebelum itu, barangkali ada yang baru lihat channel ini ataupun baru nonton di video ini, kita mau ngejelasin dulu channel ini itu apa sih? Oke, jadi channel Kebun Desain ini merupakan channel edukasi bisnis dan marketing seperti itu, dan juga tentang seputar dunia grafis, desain grafis seperti itu. Dan channel Kebun Desain ini merupakan bagian dari studio desain grafis yang melayani jasa branding seperti desain logo, desain kemasan, dan desain sosial media. Juga desain yang lainnya ya, Nu ya, seperti itu. Nah itu ya, jadi buat teman-teman yang pengen order desain logo, desain kemasan kayak yang di belakang, itu bisa langsung kontak yang ada di deskripsi. Ya, kita juga bisa cetak seperti belakang ya, cetak kemasan juga bisa kita. Nah oke, kita lanjut ke pembahasan nih. Ada informasi ataupun tips apa nih di hari ini? Oke, kali ini kita ada informasi atau tips atau apa namanya, sebenarnya sih lebih ke knowledge ya, mungkin pengetahuan ya, pengetahuan bahwa ya terkait dengan bisnis kita, terkait dengan brand kita. Jadi tanda-tanda gitulah ya, tanda-tanda brand kamu mulai bertumbuh, mulai dikenal. Oke, tanda-tanda kalau bisnis kita, betul, brand kita itu mulai dikenal orang banyak. Apa nih? Oke, jadi ini ada beberapa tanda, Nu. Ada lumayan banyak. Tanda yang pertama, follower kamu setiap bulan meningkat, Nu. Oke, meningkat ya. Iya, itu terasa kan ya, sama kita sih khususnya ya. Setiap bulan tuh, bahkan bukan setiap bulan sih, setiap hari pasti ada aja yang follow 1, 2, 3 seperti itu. Meskipun nggak banyak gitu ya, tapi kelihatan grafiknya ya, naik. Grafiknya kelihatan naik, nah seperti itu. Jadi kalau misalnya kamu melihat tanda-tanda seperti itu, berarti usaha kamu dalam membangun brand kamu itu mulai berhasil, mulai kelihatan seperti itu. Nice. Untuk tanda yang kedua, biasanya setelah follower bertumbuh, itu akan mulai kelihatan nih pelanggan atau follower yang menjadi pelanggan, yang akhirnya nanti menjadi pelanggan yang loyal. Seperti itu. Iya. Karena kan banyak nih sebetulnya yang punya usaha, terus punya media sosial dan followernya cukup banyak. Itu biasanya memang nggak semuanya itu beli. Ada yang memang senang aja sama produknya, senang sama postingannya, mungkin ada edukasi dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi lebih ke nggak semua follower kamu itu adalah pelanggan kamu, gitu sih. Tapi ketika si followernya itu mulai jadi pelanggan, bakal loyal. Bakal loyal, dan itu tanda-tandanya brand kamu mulai bertumbuh. Kamu mulai tumbuh kayak gitu. Seperti itu. Good job. Nah, yang ketiga nih, kalau yang ketiga itu ada pelanggan baru berdasarkan rekomendasi pelanggan yang lama atau pelanggan loyal ini, Nu. Iya, direkomendasikan ya. Nah, biasanya sih kalau kita sudah punya pelanggan loyal, kemudian si pelanggan loyal itu pasti ketika ditanya sama orang lain nih, misalnya, kamu beli produk ini di mana? Nah, si pelanggan loyal ini pasti menjawab, nih aku beli produk ini di langganan aku loh, di sini, seperti ini. Iya. Nah, otomatis orang yang diajak oleh si pelanggan loyal itu akan menjadi pelanggan baru kamu. Seperti itu. Iya, bahkan pelanggan yang udah loyal itu malah merekomendasikan pengen temen-temennya, keluarganya itu nyobain tuh produk kamu. Betul. Karena dia ngerasain manfaat. Kalau misalkan produknya itu makanan enak kayak gitu, ini kalau pengen beli ini di sini aja enak banget kayak gitu ya. Betul. Padahal dia nggak kita minta, nggak kita endorse gitu ya, tapi dia memang secara ini aja, ini enak nih produknya, layak buat dicoba kayak gitu. Ya, jadi untuk mendapatkan hal yang seperti itu, ya kamu harus menunjukkan kualitas kamu dan servis. Betul. Seperti itu, Nu. Oke. Nah, yang berikutnya, yang keberapa nih? Yang keempat ya mungkin ya. Yang keempat ini engagement mulai meningkat, Nu. Apa nih engagement? Jadi engagement itu adalah adanya komunikasi atau misalnya adanya keterikatan gitu, Nu. Misalnya bisa dilihat dari komennya banyak. Like-nya banyak, share-nya banyak, atau save kontennya banyak juga seperti itu. Jadi itu biasa kalau udah ada hal-hal yang berikut, tanda-tanda brand kamu bertumbuh, Nu. Betul. Jadi ada interaksi ya antara
si calon pelanggan dengan kita ataupun yang baru lihat itu nanya-nanya kayak gitu. Orang tuh kayaknya ini bisa konsultasi dulu nih sini sebelum beli barangnya. Kalau cocok, kalau enak hasil konsultasinya langsung beli deh. Nah, terus yang kelima nih. Yang kelima adalah kamu sering diundang menjadi pembicara mewakili brand kamu. Iya, kalau udah jadi pembicara mah itu mah udah kelihatan jelas tuh. Artinya kan kalau kamu diundang jadi pembicara, itu kamu itu udah dipercaya nih sama publik, Betul. sama si panitia acara. Betul. Kamu punya value, punya nilai lebih supaya di-share ke orang banyak kayak gitu. Betul sekali Nu, dan itu juga salah satu tanda menjadi brand kamu terlihat bertumbuh. Iya, betul. Nah, terus yang keenam. Nah, kalau udah jadi pembicara, ini pasti yang keenam itu diliput oleh media dan diinterview oleh media Nu. Iya, betul. Kita membantu menginterview UMKM malah. Iya, betul. Tapi kita juga sering sih diinterview oleh beberapa media, pernah gitu. Iya, kayak media-media lokal sih yang di Kerawang ya. Kumparan juga pernah. Apa? Tahun kemarin kalau nggak salah. Iya, aku Seperti itu. agak lupa sih. Tapi emang pernah kita seperti itu. Oke lah kalau begitu. Nah, kemudian kita juga kalau misalnya melihat brand kita mulai bertumbuh atau dikenal, itu diajakin collab sama brand lain. Ah, iya. Misalkan ada brand-brand yang udah lebih di atas Besar. kita gitu ya, terus kita tumbuh. Nah, mereka tuh ngerasa, wah ini tuh pertumbuhannya udah setara nih, atau udah bagus nih, bisa diajak collab kayak gitu. Dan kita diajakin collab sama mereka, Iya. kayak gitu ya. Iya. Terus nih yang paling unik, yang berikutnya, dikirimin lamaran Nu. Oke. Kita sering banget nih, banyak yang minta, bahkan ngirimin email ke emailnya Karir Kebun Desain, itu Bang ada lowongan nggak gitu, atau gua ada yang tiba-tiba ngirimin lamaran jadi desain grafis aja gitu. Ya. Kita sih memang membuka lowongan pekerjaan untuk kedepannya mungkin ya, Iya, untuk iya. desain grafis dan beberapa freelance. Tapi untuk kedepannya tungguin aja info-infonya terkait lowongan tersebut seperti itu. Ya tungguin aja ya, bentar lagi lah mudah-mudahan kita langsung boom bisa buka merekrut teman-teman Desainer. desainer sebanyak mungkin nih kayak gitu. Iya. Mantap. Yang kesembilan biasanya feed atau konten kamu di repost Nu sama orang lain. Iya tuh, postingan-postingan kita itu menarik dan membuat orang tuh nge-repost tuh kayak Betul. gitu. Artinya media sosial kita itu bagus Betul. dan usaha kita tandanya itu udah semakin benar-benar dipercaya gitu, semakin Iya. layak untuk disebarkan. Iya. Konten kita itu benar-benar berbobot dan bisa disebarkan. Gitu. Nah, yang terakhir adalah struktur organisasi kamu bertambah dan bertumbuh. Iya, jelas ya. Kalau misalnya tadi udah open rekrutmen buat pegawai, buat karyawan baru, strukturnya masuk terus ada pertumbuhan semakin banyak, itu tandanya perusahaannya ya Bertumbuh. tumbuh, itu udah jelas banget ya. Udah nanti bukan jadi UMKM lagi, tapi udah CP atau mungkin PT gitu Iya, ya. betul. Oke, itu tanda-tanda brand kamu atau usaha kamu mulai bertumbuh, seperti itu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika dirasa suka, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Dan jangan lupa juga di-share ke teman-teman kamu supaya bermanfaat nih, supaya tahu kalau bisnis mereka itu sedang bertumbuh kayak Iya. gitu. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.